Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Prasetya. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang learning journal kompeten. Kompeten sendiri diartikan sebagai sikap terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri. Untuk turunan dari nilai kompeten ada 4. Yang pertama terus belajar, yang kedua mengupayakan yang terbaik, yang ketiga profesionalisme, yang keempat menjaga kualitas. Untuk panduan perilaku ini ada 3. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, pada slide ini saya akan menampilkan tentang kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, karena saya adalah seorang guru di sebuah SMK ya, di suatu SMK saya mengajar kejuruan teknik otomotif. Jadi 4 kompetensi yang harus saya kuasai sesuai dengan profesi saya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik ya. Ini adalah kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Jadi kita sebelum melakukan perencanaan, proses pembelajaran dan evaluasi, kita juga harus mengetahui karakter peserta didik. Ya, selain karakter juga nanti latar belakang peserta didik. Nah, dari situ, dari analisis itu nanti kita bisa melihat gaya belajar siswa, habis itu bakat siswa ada di mana. Nanti kita kembangkan di perencanaan proses pembelajaran, dan nanti kita buatkan evaluasi yang sesuai dengan bakat-bakat dari peserta didik itu. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Benar ya, karena kita dalam keseharian kita di sekolah itu peserta didik selalu mencontoh apa yang kita lakukan, entah itu perbuatan kita yang kurang pas ya, atau perbuatan kita yang baik ya, itu nanti semua dicontoh. Makanya sebisa mungkin kita tampilkan kepribadian kita yang baik ya, sehingga nanti siswa juga mencontoh. Selain itu juga sikap-sikap tersebut jika kita terapkan itu akan menjadi nilai lebih kita dalam melaksanakan proses pembelajaran nantinya ya. Jadi kita lebih mudah dalam berkolaborasi dengan siswa ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang berikutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, ini komponen pendukung ya, komponen pendukung, atau bahkan ini nanti juga di suatu kondisi juga menjadi komponen utama ya. Jadi ketika di sekolah kita tidak bisa penuh memberikan semuanya ya. Artinya kita tidak bisa mengakomodir kebutuhan siswa ya, semua kebutuhan siswa. Misalkan ada siswa yang berbakat dalam olahraga atau dalam hal bermusik. Nah, itu nanti kita bisa berkolaborasi dengan tenaga kependidikan, misalkan bagian pembimbing ekskul seperti itu. Untuk peserta didiknya nanti kita buat pembelajaran yang berpusat pada siswa ya, seperti sekarang Pak Nadiem itu atau dari K13 dulu ya. Nah, dari yang K13 dulu sudah direncanakan bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi guru tidak ceramah seperti itu, tidak ceramah jadi siswa hanya mendengarkan guru ceramah, itu tidak sekarang ya, sejak munculnya K13. Terus orang tua peserta didik. Nah, orang tua peserta didik ini merupakan
sesuatu yang penting ya. Bahkan kalau saya amati itu 70% dari pengetahuan siswa itu diperoleh dari lingkungan keluarga ya. Pengetahuan, karakter, keterampilan dan lain sebagainya itu 70% diperoleh dari keluarga ya. Itu menurut artikel yang saya baca ya, dan memang dari yang saya alami ya, ternyata ada kecocokan. Dan yang berikutnya adalah masyarakat sekitar sekolah ataupun masyarakat di sekitar lingkungan dia tinggal. Itu juga memberikan pengaruh eh, pengaruh-pengaruh positif ya ataupun negatif. Nah, itu nanti dari lingkungan juga. Yang berikutnya adalah kompetensi profesional. Ini adalah penguasaan kita terhadap materi pembelajaran. Jadi misalkan saya pengampu mata pelajaran kejuruan otomotif, jadi saya juga harus mempelajari itu ya, mempelajari otomotifnya itu, karena sekarang setiap tahun itu pasti muncul produk baru ya di industri otomotif, entah itu sepeda motor ataupun mobil. Seperti saat ini hampir muncul, sebentar lagi akan muncul seperti motor listrik, mobil listrik. Nah, itu kita harus mengejar kompetensi di bidang itu. Ya, mungkin sedikit pemaparan dari saya ya terkait curhatan saya sebagai guru di sebuah SMK ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.